apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, warga Jemaat GKI Diaspora Kota Raja Dalam dari week 1 sampai dengan week 6, dan juga Bapak Ibu Jemaat yang seiman yang sementara menyaksikan ibadah hari Minggu pada pagi hari ini secara live dari rumah masing-masing. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Dan ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta EG Kualepa STH. Untuk itu saya menjemput jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita memperhatikan dari liturgi yang ada di tangan kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Marilah kita sambut ibadah di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangun berdiri. Dan marilah kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 10 ayat pertama dan ayat yang kedua untuk menyambut ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 93 ayat 1 dan 2. Yesus lihatlah jemaat. Yesus lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injilmu di sini. Berilah kami pertemuan dengan Dikau juga Tuhan. Yesus yang mencurahkan Roh Kudus di atas gereja, Tuhan yang menjadikan roti hidupmu di meja
ada, berilah hari ini juga sabda selamat dari surga. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami sehingga kami boleh datang kepadamu? Kami adalah manusia yang penuh dengan banyak sekali dosa. Kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kami seringkali membuat kami jauh dari Tuhan. Bahkan ketika kami ada di dalam sebuah keadaan yang sedang dan sementara ini terjadi dalam kehidupan kami, kami terbatas di dalam berbagai aspek kehidupan. Kadangkala kami mengeluh, kami mengerutu, bahkan membuat kami bimbang dan ragu yang berdampak pada kami ingkar terhadap janji setia bagi Tuhan. Dan karena itu saat ini kami datang kepadamu. Hamba minta ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu, Engkau tidak hanya menunjukkannya kepada para murid, tetapi Engkau menunjukkannya bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam persekutuan ini di rumah masing-masing. Bahkan mereka yang mengikuti di setiap tempat yang sedang mengikuti siaran ini. Jamalah semua kami, supaya oleh jamahan tangan kasih-Mu, segala beban hutang dosa kami boleh diangkat dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 31 ayatnya yang pertama. Berlindung aku padamu. Berlindung aku padamu, ya Allah, janganlah ku malu tercela, dan karena kebenaran Tuhan, dengarkanlah kesahku, selamatkanlah aku. Dengarkanlah berita keampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Berbahagia yang diampuni hua. Berbahagia yang diampuni hua, yang dosanya ditudungi semua, yang kejahatannya serta celah tak ditanggungkan Allah atasnya. Lepaslah ia dari kecemaran, dan rohnya diterangi kebenaran. Tak pura-pura ia bermegah, tak ada tipu daya padanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang sedang ada di rumah dan yang mengikuti siaran ini,
Marilah kita hendak mendengarkan hukum Tuhan menurut pertama Yohanes pasal 3 ayat 17 hingga 18. Untuk itu jemaat dimohon berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah hukum kasih bagi kita. Kiranya mencerminkan hidup dan kehidupan kita di dalam terus berbagi melalui rumah diakonia yang sedang digalang bagi pelayanan dalam rangka COVID-19. Tuhan menolong kita semua. Jemaat disilakan duduk. Firman Tuhan bagi kita dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu dan kami ingin supaya di tengah-tengah pergumulan hidup dan kehidupan kami saat ini, sebagai jemaat, pribadi dan keluarga, bahkan secara nasional, dan lebih-lebih kami yang berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan setiap kabupaten, kota, dan kampung. Kami ingin supaya kami dilawat oleh Engkau melalui salam damai sejahtera. Tidak hanya kepada para murid ketika kebangkitan itu terjadi, tapi kepada kami, supaya kami pun mengalami kekuatan. Di dalam nama Yesus, salam damai sejahtera itu hendak kami beritakan dan kami mendengarkannya daripadamu sendiri. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49 tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing, dan para pendengar yang mengikuti siaran ini. Sapaan damai sejahtera bagi para murid. Sebenarnya ini adalah sebuah sapaan atau terapi secara psikis dari Yesus kepada para murid. Istilah yang selalu kita gunakan adalah Shalom, salam sejahtera. Sapaan ini hendak mengungkapkan tentang bagaimana kuasa Allah, bagaimana kasih dan pertolongan Allah yang dinyatakan oleh Allah kepada para murid ketika mereka ada di dalam kebimbangan, ketika mereka ada di dalam kekhawatiran, ketika mereka ada di dalam keputusasaan dan ketiadaan harapan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Di ruangan yang tertutup, ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi, menimbulkan berbagai spekulasi, baik dari para serdadu, para kerajaan Romawi, yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, tapi juga dari kalangan para murid atau mereka yang menyertai dan mengikuti Yesus. Hal ini membuat para murid kehilangan harapan, membuat para murid tidak lagi memiliki sebuah pegangan dan kekuatan yang kokoh dan sungguh. Dan kenyataan ini kalau kita memperhatikan pembacaan yang kita baca pada ayat 36, para murid sedang ada di dalam ruangan tertutup. Mereka sedang mendengarkan cerita dari dua orang yang baru pulang dari Emmaus. Sebuah pengalaman yang dialami oleh dua orang yang oleh karena peristiwa kematian Kristus itu, mereka sudah tidak lagi memiliki harapan lalu pulkam atau pulang kampung. Bukan hanya oleh karena mereka tidak lagi memiliki sebuah pegangan pengharapan, tetapi juga oleh karena ketakutan. Pengalaman dalam perjalanan ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka menceritakan kepada para murid yang lain di dalam sebuah ruangan yang tertutup oleh karena kekhawatiran dan ketakutan itu. Pada saat yang bersamaan, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus menjumpai mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mau memulihkan keadaan takut mereka. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadangkala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan keputusasaan bisa saja berdampak pada orang bisa berhalusinasi. Orang bisa saja kehilangan fokus. Yesus yang menjumpai dengan mereka, Yesus yang berbicara dengan mereka, oleh karena ketakutan, oleh karena keraguan, para murid menyangka Yesus adalah sosok yang lain, adalah hantu. Sehingga mereka tidak lagi mengenal Yesus. Mereka tidak lagi mengerti bahwa sesungguhnya sapaan damai sejahtera selalu dan senantiasa diungkapkan oleh Yesus dalam setiap perjumpaan dengan orang lain di dalam hidup dan kehidupan pelayanan ketika itu. Oleh karena ketakutan, oleh karena tidak jernihnya mata hidup mereka, maka mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika para murid sudah tidak lagi mengenalnya? Yesus mencoba untuk memulihkan kesadaran mereka. Ada hal yang dilakukan oleh Yesus yang kita jumpai di dalam bagian ini. Yesus meyakinkan para murid
dengan berkata, "Inilah aku adalah Yesus." Dengan menunjukkan tangannya, dengan menunjukkan kakinya, dan meminta para murid untuk memegang atau meraba. Hal ini dilakukan Yesus untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya kalau hantu adalah sesuatu yang hanya menjadi bayangan, tidak dapat dilihat secara nyata. Tetapi manusia Yesus dapat dilihat dan dapat dipegang. Bahkan sekalipun Yesus meminta para murid untuk melihat bekas paku pada tangannya dan kakinya, para murid belum lagi mereka dapat mengerti. Para murid belum lagi memberikan respon. Karena itu kembali Yesus meminta kepada mereka untuk dapat memberikan kepadanya makanan, supaya dengan demikian lebih meyakinkan para murid bahwa sesungguhnya hantu tidak makan, tetapi manusia termasuk Yesus bisa makan. Dan para murid memberikan kepadanya ikan goreng. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Injil Lukas yang kita baca di saat ini. Bagaimana Yesus berjuang dan berusaha supaya ketidakpastian iman dan pengharapan para murid dapat dipulihkan kembali oleh karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Mereka diingatkan dan mereka diminta untuk mengarahkan pandangan pada Yesus. Mereka tidak boleh fokus dan melihat pada beban dan persoalan yang sedang dialami. Tetapi Yesus meminta supaya para murid mengangkat muka mereka. Mereka dapat melihat Yesus. Mereka tidak hanya dapat melihat Yesus, tetapi mereka memperhatikan bekas paku pada tangan dan kakinya. Menjadi sebuah bukti bahwa pengorbanan Yesus tidaklah menjadi sia-sia. Segala kekalutan hidup dan kehidupan mereka tidaklah akan berkepanjangan. Hanya 3 hari saja. Ketika mereka kehilangan harapan, Yesus kembali memulihkan harapan dan semangat hidup mereka. Yesus hendak menunjukkan bahwa berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para murid. Menghadap dan melihat Yesus adalah sesuatu yang harus dilakukan, supaya dengan demikian para murid tidak hanya fokus pada pergumulan dan persoalan yang sedang dialami. Para murid tidak hanya fokus pada ketakutan dan kebimbangan keraguan mereka terhadap situasi yang mencekam ketika itu. Mereka tidak hanya melihat di sekitar mereka di ruangan yang tertutup, tapi ketika mereka melihat wajah Yesus, mereka melihat tangan dan kaki Yesus, bahkan mereka menyaksikan bahwa di sama tengah pergumulan hidup seperti itu, ada berkat Tuhan yang terjadi. Ketika Yesus minta makan, mereka memberikan makan. Itu berarti bahwa sekalipun mereka ada di dalam keputusasaan, berkat tidak pernah berkesudahan. Sekalipun hanya sepotong ikan goreng, berkat selalu tersedia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya mau memulihkan segala pikiran para murid dengan menunjukkan dirinya, tetapi pada saat yang sama, kehidupan rohani, kehidupan iman percaya mereka sedang diajar dan dipulihkan oleh Yesus. Dan ketika kita membaca ayat 44, Yesus meminta dan Yesus mengajak para murid untuk mengingat kembali apa yang telah diajarkan oleh Yesus, baik di dalam ajaran Taurat, nubuat para nabi, tetapi puji-pujian di dalam ayatnya yang ke-44 dari pembacaan kita. Yesus terus hendak meletakkan sebuah dasar yang kokoh dan kuat, bahwa di tengah pergumulan dan situasi yang dihadapi oleh para murid, di dalam kebimbangan dan ketakutan mereka, mereka tidak boleh lupa terhadap kehadiran Yesus di dalam roh dan kebenaran melalui firman-Nya. Para murid diajak untuk selalu dan senantiasa mengingat janji-janji Tuhan, terus percaya dengan sungguh pada kebenaran firman Tuhan, bahwa pemulihan dan pertolongan itu akan terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Yesus dengan mengajak para murid untuk kembali membaca dan mengingat di dalam ayat yang ke-44, bahwa harus digenapi semua yang ditertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Segala kebenaran firman Tuhan telah diajarkan, dan itu menjadi pegangan, menjadi sumber kekuatan bagi hidup dan kehidupan para murid. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kebangkitan Yesus
perjumpaan Yesus dengan para murid, pemulihan yang dilakukan dengan mengingatkan mereka kepada janji kebenaran firman Tuhan, menjadi sebuah dorongan dan kekuatan bagi para murid untuk pada akhirnya mereka keluar dari situasi itu. Mereka tidak berdiam diri, tetapi mereka harus memberikan kesaksian. Kita jumpai di dalam pembacaan kita, Yesus mengajak para murid supaya mereka terus melakukan pekabaran Injil di dalam ayat yang ke-47. Mereka memberitakan pertobatan, mereka memberitakan pengampunan bukan dengan nama lain di dalam nama Yesus. Ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan haruslah disampaikan. Ini yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid, bahwa di sama tengah keadaan dan situasi yang dihadapi dan dialami, mereka harus terus berkata dan mengabarkan Injil. Mereka terus melakukan perubahan. Pertobatan adalah sebuah perubahan yang harus dilakukan oleh para murid, supaya dengan demikian terjadi pengakuan dan pengampunan dosa. Kekuatan untuk menjadi dan terus menyaksikan perubahan itu melalui pertobatan dan pengampunan dosa itu hanya dilakukan manakala para murid diberikan senjata kekuasaan. Senjata kekuasaan yang dimaksudkan adalah kuasa Roh Kudus di dalam janji Allah, bahwa sesungguhnya mereka akan menjadi saksi dengan baik dan benar manakala mereka dilengkapi dengan kuasa, dengan kekuatan yang datangnya dari Allah sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Ketika nantinya kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di sana Yesus berkata kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para murid akan menjadi saksi manakala kuasa dan kekuatan itu diberikan oleh Allah sendiri di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan dan memberikan kepada kita kekuatan, bahwa sesungguhnya ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran kadangkala membuat kita salah fokus. Kita kehilangan konsentrasi, bahkan bisa saja kita dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama seperti para murid, oleh karena beban pergumulan, oleh karena ketakutan, kekhawatiran, maka mereka salah melihat Yesus. Mereka menafsirkan wajah dan rupa Yesus dari sisi yang lain. Mereka melihat Yesus dari sosok yang lain, yang tidak dan sanggup dan mampu memberikan kepada mereka kekuatan. Karena itu kita dimampukan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita memang sedang ada dalam sebuah keadaan dan situasi yang mencekam, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada mereka, mari kita memandang wajah Yesus. Salam damai sejahtera bagi kamu. Yesus memulai ketika para murid mengalami sebuah keadaan. Mereka mengurung diri dalam rumah, social distancing. Mereka tidak bergaul dengan orang lain oleh karena ketakutan. Mereka takut dengan serdadu Romawi. Mereka takut oleh ancaman-ancaman yang dari luar. Mereka sendiri mengambil keputusan berdiam diri di rumah. Mereka tidak mau membangun relasi dengan yang lain. Bahkan hanya mereka dalam rumah saja. Ya, mereka tidak berjumpa dengan orang lain. Mereka tidak melakukan kontak, ya, physical distancing dengan orang lain. Hanya di antara mereka sendiri dalam rumah itu. Tapi Yesus datang, sapaan damai sejahtera bagi kamu. Ya, ini psikis. Kalau secara fisik mereka tidak bersentuhan dengan orang lain, mereka membatasi diri. Yesus tahu bahwa secara psikis mereka sedang ada di dalam kehancuran. Karena itu, Yesus mulai mengobati mereka dari dalam psikis mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberikan kekuatan, sapaan damai sejahtera itu hendak mengangkat moral, iman, dan percaya para murid yang sedang down. Harapan mereka harus dipulihkan. Ketika orang lapar, orang tidak akan mengalami damai. Orang bisa punya segala sesuatu. Dia punya makan yang cukup tersedia. Dia punya kendaraan ada. Tapi kalau dia tidak beraktivitas keluar, dia tidak sejahtera.
Dalam kondisi seperti itu bukan materi yang sedang menjadi bagian kesejahteraan. Bukan persoalan materi yang sedang menjadi bagian damai. Tetapi harus ada sebuah spiritualitas yang baik dan benar. Dan itu hanya diperoleh di dalam hati. Sapaan damai sejahtera ini hendak menjangkau semua lapisan sosial. Dari mereka yang tidak berdaya. Dari mereka yang memiliki kecukupan. Sampai mereka yang berkelebihan. Sebab apa artinya kalau dia punya segala sesuatu tapi dia tidak damai? Apa artinya dia punya kecukupan tapi dia tidak damai? Tapi kalau dia tidak punya sesuatu lalu dia gelisah, bisa saja membuat dia menjadi melemah. Segala hal yang baik bisa dilihat dari sisi yang tidak baik. Dan Yesus memulai sebuah terapi yang baru dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengangkat sebuah keadaan moral, iman dan percaya. Supaya mereka bangkit kembali. Mereka kuat kembali. Supaya dengan demikian ada kekuatan. Di dalam cara Yesus seperti itu, maka para murid mereka melihat dan merasakan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita ada di dalam sebuah keadaan yaitu oleh karena COVID-19. Mari kita juga belajar supaya oleh karena keadaan ini Yesus mengajak kita sama seperti para murid untuk kita mengangkat muka kita. Kita melihat, kita fokus pada Yesus sebab Dia satu-satunya juru selamat hidup dan kehidupan kita. Dia yang mati, Dia bangkit, Dia membawa sebuah perubahan, Dia membuat sebuah pemulihan. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terlena, kita tidak hanya fokus pada pergumulan yang sedang terjadi. Tapi kita merubah pergumulan yang ada pada kita ini dengan terus mengarahkan pandangan pada Yesus. Dan salah satu cara Yesus mengajak kita untuk kita melihat Dia adalah melalui ibadah-ibadah yang sedang terjadi. Sekalipun kita melaksanakan di rumah masing-masing. Karena itu, sekalipun kita tidak dalam perjumpaan, baik ibadah hari Minggu seperti ini ataupun melalui ibadah-ibadah keluarga, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur. Tetapi di setiap rumah, kiranya kita menggunakan tempat-tempat kita, mimbar-mimbar sembahyang kita di rumah, kita fungsikan setiap saat. Dan inilah bentuk dari kita terus melihat pada Yesus. Hal yang ketiga adalah, jangan lupa di dalam keadaan seperti ini, kadangkala kita memiliki kegemaran untuk mencari berita sana sini. Tentang mencari kapan wabah ini berakhir. Ada tips seperti ini, ada tips seperti ini, ada cara seperti ini. Firman Tuhan hendak mengajar kepada kita. Semua informasi boleh kita terima. Tapi jangan lupa, Yesus mengingatkan para murid tentang hukum Taurat. Yesus mengingatkan para murid tentang nubuat nabi-nabi. Yesus mengingatkan para murid tentang puji-pujian yang diungkapkan oleh pemazmur. Mari kita pun, Yesus mengajar kita, Yesus menghimbau kepada kita. Supaya kita tidak hanya fokus untuk mencari berita-berita. Tetapi kita juga fokus dengan memperhatikan, mengimani dan percaya yang sungguh janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Saya percaya kalau sejak tanggal 29 Maret saya catat, 29 Maret terakhir kita ibadah dengan membuat batasan di gedung gereja ini. Dan sesudah itu tanggal 5 sampai hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Kalau selama waktu-waktu itu seseorang memulai membaca kitab Kejadian mulai dari pasal 1 sampai nanti COVID ini berakhir. Setiap hari dia bisa selesai baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau ini mau dilakukan, fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau menggunakan waktu ini untuk terus baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, pasti COVID ini berakhir. Seseorang akan datang pada saya di dalam jemaat ini, dia akan bilang, Bapak Pendeta, COVID ini membuat saya baca Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Ayo, saya tantang Bapak Ibu jemaat. Ada yang belum memulai, sekarang harus memulai. Hal yang keempat dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus mau katakan, kita harus menyatakan kebangkitan Kristus, memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk menyaksikan nama Yesus, supaya dengan demikian ada perubahan, ada pertobatan, dan pengampunan terus terjadi. Dan jangan lupa, kita tidak punya kekuatan kalau kuasa Tuhan itu tidak diberikan. Karena itu selalu membuka diri, membuka hidup.
supaya keluar dari beban pergumulan dan persoalan hidup, meminta Tuhan untuk memberikan kuasa dan kekuatan. Hanya dengan kuasa dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kita sanggup dan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terus fokus dan melihat Tuhan dan mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Mari perenungan firman Tuhan di dalam kebangkitan ini hendak mengajarkan kepada kita Yesus bangkit. Yesus memulihkan dan memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk terus bertahan, tapi juga keluar dari keadaan yang sedang terjadi. Jangan fokus pada masalah yang sedang terjadi, tapi fokus pada Yesus di dalam janji dan kebenaran firman-Nya, tapi juga menjadi pelaku firman, menjadi saksi bagi Tuhan dengan terus berpasrah diri pada kekuatan dan kuasa Roh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, week 1 sampai week 6 dan yang sedang mengikuti siaran ini, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Bersyukur dan pujilah Allah karena baik-Nya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baik-Nya, karena selamanya kemurahan-Nya bakal. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahan-Nya bakal. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah, kita hendak mengaku iman percaya kita. Karena itu saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala semaan dan di segala tempat, kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hendak masuk di dalam syafaat dan persembahan kita. Karena itu kita hendak berdoa syafaat sekaligus persembahan bersama-sama dengan beberapa pribadi dan keluarga. Pengucapan syukur dari seorang pemudi di week 1 atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Keluarga Ari Kreu atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Keluarga Imade Areopagus atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. Salah satu keluarga di week 2 atas ulang tahun dari anak terkasih pada tanggal 24 April. Yang berikut keluarga D. Ishak atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Saudara Moses Banggo atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Keluarga Naldo Septori atas terpanggilnya anak terkasih Kunrad M. Septori pada tanggal 5 April 2020. Keluarga B. Aragai atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Keluarga Septori atas hari ulang tahun dari anak junior Korinus Septori pada tanggal 29 Maret 2020 genap 1 tahun. Juga ulang tahun istri pada tanggal 19 April 2020 dan suami Bapak terkasih pada tanggal 26 April 2020.
Pengucapan syukur dari keluarga H. Horota atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap hari, secara khusus hari ulang tahun anak Aksemalia Mesanesa Papuani Horota pada tanggal 25 April genap usia 7 tahun. Keluarga Y. Palita atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Seorang pemuda di Wik 1 atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap hari selama bertugas di rumah sakit, dan juga Bapak terkasih yang sedang menjalani masa pemulihan di Semarang. Yang berikut keluarga Sor Sawai atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap-tiap hari, dan kelahiran anak pada tanggal 20 April 2020 serta ulang tahun Bapak Sors pada tanggal 19 April, dan pemulihan bagi ibu kekasih setelah proses persalinan. Yang berikut keluarga BD Fajrianto atas terpanggilnya keponakan Opa Martin Palun di Manado pada hari Jumat tanggal 24 April dan telah dimakamkan dengan baik pada tanggal 25 April, serta Ibu Kas, Ingrid dan kedua anak Keiko dan Kenso yang masih berada di Manado. Yang berikut pengucapan syukur dari keluarga Wandik atas meninggalnya anak terkasih. Juga pengucapan syukur dari Bapak Ibu warga jemaat yang tidak sempat menyebutkan namanya masing-masing. Perpuluhan dari 13 keluarga, salah satu keluarga di Wik 1, keluarga Imade Arogopagus, keluarga Yan Ormuserai, keluarga Ari Tekreu, keluarga Pendeta Kualepa, seorang pemudi di Wik 2, keluarga JM Wakum, keluarga Y. Bayowa, saudara Moses Bango, keluarga Jodi Sianania, salah satu pemuda di Wik 1, saudari Fitri Silvis Hutapea, dan saudara Radian Situmeyang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang datang menjumpai kami dan senantiasa menyapa kami, memberikan kepada kami pemulihan, dan menyatakan kepada kami damai sejahtera dari-Mu sendiri. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, sebab oleh lawatan tangan kasih-Mu, Engkau telah membimbing, menolong, dan menjamah hidup dan kehidupan kami sebagai jemaat di setiap hidup dan kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sampai saat ini percayalah kami, setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ini masih terpelihara dan terhindar dari wabah yang sedang terjadi. Kami percaya penjagaan dan pertolongan Tuhan akan terus menaungi setiap hidup pribadi, keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Ketika kami mengikuti apa yang menjadi protap yang disampaikan oleh pemerintah dan bidang kesehatan bagi semua kami, ajarlah kami supaya menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan dengar-dengaran, supaya dengan demikian damai sejahtera itu menjadi milik kepunyaan kami dan kami terhindar dari malapetaka wabah yang sedang terjadi. Ya Bapa yang maha baik Allah, di dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah selesai hamba beritakan. Bapa, tanamkan firman itu dalam hidup dan kehidupan kami, supaya di tengah-tengah pergumulan yang sedang terjadi, kami senantiasa membuka hati dan hidup kami. Kami ingin dipulihkan oleh Engkau, dan kami terus melihat pada Yesus. Sebab hanya oleh kuasa dan kekuatan Yesus, maka kami boleh dapat memiliki pengharapan. Kami dipulihkan dari keadaan yang terjadi. Ya Tuhan yang maha baik, ajarlah kami senantiasa untuk kami terus ingat pada Engkau di dalam janji-janji keselamatan yang Engkau meteraikan di dalam firman-Mu. Tapi juga dengan demikian, kuatkan kami supaya dalam keadaan dan situasi yang sedang terjadi, kami tidak kehilangan harapan. Kami terus menjadi orang-orang yang terus menyampaikan kabar baik dan selamat bagi hidup dan kehidupan dan bagi dunia ini. Ya Bapa yang maha baik, Bapa, di dalam nama Yesus, tentunya Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau mengetahui ketika batasan yang sedang terjadi. Ada begitu banyak di antara kami anak-anak Tuhan yang memang mengalami kekurangan secara khusus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengalami kebatasan di dalam bekerja untuk mencari nafkah dan berkat dalam hidup dan kehidupan, maka pasti ada lumbung-lumbung kehidupan pribadi dan keluarga yang sedang menjadi kurang. Bahkan mungkin pada saat tertentu, apa yang menjadi harapan untuk memuaskan hidup dan kehidupan menjadi tidak lagi terpenuhi. Karena itu kami bermohon ya Tuhan, mari datang Tuhan, jamah dan kuatkan setiap pribadi dan keluarga.
yang sedang mengalami kekurangan. Mari jamah dan kuatkan setiap pribadi dan keluarga yang sedang gelisah, yang sedang bimbang, oleh karena mengalami keterbatasan di dalam perjumpaan oleh orang lain, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Supaya oleh jamahan tangan kasih Tuhan, semua kami terus mengalami kekuatan dan kami sanggup untuk bertahan. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba taruh Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat, mereka yang sedang sakit, entah itu di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang mengalami dan membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan untuk pemulihan. Jamah mereka dan sembuhkan mereka. Mereka yang terpisah dari keluarga, baik orang tua dengan anak-anak, ataupun saudara dengan saudara, ataupun suami dengan istri, yang sedang berada di daerah lain, di tempat lain. Oleh karena semua daerah sedang mengalami penutupan untuk tidak lagi bepergian. Tuhan terus memberikan kesabaran bagi keluarga-keluarga yang jauh terpisah. Bagi orang tua yang terpisah dengan anak-anak. Tapi juga kami berdoa bagi anak-anak, mereka yang jauh, yang mungkin oleh karena peristiwa, oleh karena keadaan ini mereka rindu untuk berjumpa dengan orang tua, tetapi mengalami keterbatasan. Tuhan terus berikan mereka pengharapan supaya mereka tidak hilang kendali, tapi mereka terus bertahan dan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami, secara khusus hamba-hambamu, para pelayan firman, para pendeta dengan keluarga masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan hidup dan kehidupan para pelayan firman. Hamba-hambamu, para penatua Syamas, di dalam pergumulan dan kerinduan, untuk terus melakukan tugas kesaksian dan pelayanan, tapi terus mengalami keterbatasan oleh karena keadaan yang ada. Bapa mari datang berkati dan jawab setiap pergumulan hamba-hambamu. Kehidupan keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Tuhan terus jamah, Tuhan kuduskan hidup dan kehidupan, terus memberikan semangat dan kekuatan. Supaya dengan demikian sebagai hamba-hambamu semua kami terus saling menguatkan di dalam doa. Tapi juga dengan doa-doa itu juga kami juga senantiasa membawa segala pergumulan jemaatmu di dalam ruang-ruang pergumulan masing-masing kami. Baik sebagai para pendeta, penatua Syamas, pada hamba-hambamu badan pelayan unsur Parpam PWPKB. Di dalam hidup dan kehidupan selalu mendoakan dan rindu untuk berjumpa. Tapi biarlah kerinduan itu dinyatakan di dalam doa. Untuk saling mendoakan. Supaya dengan demikian kami terus tetap sehat dan kuat. Berdoa Tuhan, siaran yang sedang dilakukan. Karena itu kami berdoa bagi anak-anak, bagi orang-orang muda kami. Mereka yang sedang ada di dalam tim multimedia ini. Tuhan, Engkau kenal mereka. Engkau tahu ketulusan hati mereka. Di dalam menyediakan fasilitas yang ada. Tuhan terus berkati siaran ini. Supaya dengan demikian setiap warga jemaat yang mendengar dan mengikuti. Dan setiap orang yang menjadi bagian dari siaran ini. Terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami. Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka kesehatan. Dan Tuhan pakai talenta mereka dengan heran dan luar biasa. Supaya dengan demikian siaran ini, semua fasilitas yang kami gunakan Tuhan jamah, Tuhan kuduskan. Supaya dengan demikian fasilitas ini menjadi bagian pendorong bagi kami untuk segala pewartaan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang maha baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, siaran suara sekolah minggu yang setiap hari Minggu pagi terus dilakukan oleh para pengasuh. Tuhan terus kuatkan, Tuhan berkati semua mereka. Supaya dengan demikian siaran ini, anak-anak kami, mereka rindu untuk berjumpa dengan teman-teman mereka. Tapi melalui siaran yang sudah disampaikan dan terus nantinya akan disampaikan, menjadi bagian pengobatan rasa kerinduan dan Tuhanlah yang berjumpa dengan anak-anak di rumah masing-masing. Ya Bapa di sorga kami berdoa bagi rencana PKB dan PW yang juga akan melakukan siaran yang sama. Tuhan berikan kekuatan supaya segala hal yang disiapkan pada akhirnya itu boleh dapat diwujudkan di minggu-minggu berjalan. Ya Bapa di dalam nama Yesus, kami datang dan kami berdoa. Ketika wabah ini sedang terjadi, maka rumah diakonia sedang dilakukan. Bapa mari datang, Bapa jamah, Bapa kuduskan. Ada 115 paket pelayanan diakonia yang sudah disiapkan oleh hamba-hambamu majelis diakonia. Yang nantinya akan dilanjutkan kepada 115 keluarga yang menjadi bagian di dalam pelayanan diakonia ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, supaya dengan demikian pelayanan diakonia ini, pelayanan kasih ini menjadi bagian dalam segala kesaksian. Kepada 115 keluarga yang akan mendapat bagian di dalam pelayanan kasih ini. Bapa di surga, Engkau berkati hidup dan kehidupan mereka.
Mungkin ada keluarga-keluarga lain yang belum kami jangkau. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan bagi semua kami berkat. Karena itu Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba taruh pelayanan diakonia ini adalah pelayanan di mana supaya dengan demikian kami saling peduli di tengah-tengah penderitaan dan situasi yang ada. Kepada Bapak Ibu warga jemaat yang memiliki kelebihan, kiranya dapat mengulurkan tangan kasih. Supaya dengan demikian, rumah diakonia yang sedang kami bentuk ini senantiasa tersedia bahan, senantiasa tersedia uluran tangan kasih itu untuk dapat disalurkan bagi setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ataupun orang lain yang menjadi bagian dari pelayanan kasih ini. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, bersamaan dengan persembahan kami datang berdoa bersama dengan keluarga dan pribadi yang sudah kami menyebutkan nama mereka atas segala pengalaman hidup dan kehidupan. Mereka yang mengucap syukur oleh karena mengalami berkat Tuhan setiap hari. Ada yang mengucap syukur oleh karena mengalami tahun-tahun rahmat, kebaikan-kebaikan Tuhan, umur panjang dalam kehidupan pribadi, keluarga dan anak-anak. Ada pula yang mengucap syukur sambil percaya bahwa sekalipun mereka berjauhan dengan keluarga, kasih Tuhan terus menolong dan akan menjamah serta memulihkan rasa kerinduan untuk perjumpaan mereka. Ada pula yang mengucap syukur bahwa sekalipun di dalam perjalanan hidup ada derayan tangisan dan air mata, ada pergumulan duka, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada pula yang mengucap syukur oleh karena jamahan tangan kasih Tuhan sehingga boleh melewati proses persalinan dengan baik. Dan dengan demikian masa pemulihan terus terjadi. Percayalah kami, pertolongan dan kekuatan Tuhan terus berikan. Ya Bapa yang maha baik, bersamaan dengan persembahan syukur kami ada pula perpuluhan dari 13 pribadi dan keluarga yang datang. Dengan demikian supaya rumah perbendaharaan Tuhan senantiasa terisi dengan berkat-berkat Tuhan. Bapa jamah, Bapa kuduskan setiap pribadi dan keluarga. Yang kalaupun dalam keadaan dan situasi seperti ini, tapi senantiasa menyediakan persepuluhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang dan kami berdoa bersama dengan orang-orang kekasih kami, mereka yang sedang ada dalam pergumulan oleh karena sakit. Bapak Domingus Salakai yang sedang menjalani kontrol kesehatan di Rumah Sakit Karya Semarang. Syamas Jekrey yang sedang dalam tahap pemulihan. Syamas Espat Patai yang juga sedang sakit di rumah. Kami berdoa, kami taruh Bapak Penatua apa Pariri dalam pemulihan. Bapak dan Ibu Numensen Rumpaisum yang sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah. Ibu Pariri dalam pemulihan pasca persalinan. Penatua Pit Kurni yang juga di dalam pemulihan oleh karena sakit di rumah. Kami berdoa, kami taruh anak kekasih kami, Alicia Gray yang juga sedang mengalami gangguan kesehatan atau sakit di rumah. Juga anak Alvaro Bayowa yang juga sedang sakit. Semua mereka yang telah kami menyebutkan, bahkan yang tidak sempat kami menyebutkan nama mereka, Tuhan Engkau kenal, Tuhan tahu masing-masing mereka. Bapak jamah, Bapak sembuhkan mereka. Ya Bapak yang maha baik, kami datang dan kami berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa, bagi dunia, bagi para medis, bagi setiap pribadi dan keluarga yang menjadi bagian relawan untuk mengurangi ataupun untuk menjadi bagian untuk pemulihan wabah yang sedang terjadi. Tuhan berkati semua mereka. Hamba-hambamu berikan hikmat dan kekuatan, kesehatan, supaya dengan demikian di dalam pergumulan-pergumulan setiap hari mereka terus dikuatkan. Untuk dapat terus memberikan pencerahan, memberikan penguatan bagi semua warga bangsa dan negara yang sedang ada di dalam pergumulan oleh karena wabah yang sedang terjadi. Kepada gerejamu, gereja di dunia, gereja di Indonesia, gereja di Papua, secara khusus GKI di Tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode Klasis dan jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman, baik yang berada di kota sampai di tempat-tempat terpencil, yang memiliki pergumulan dan doa yang sama, kiranya wabah ini cepat berlalu. Karena itu ya Tuhan, dengarlah setiap doa dan seruan yang disampaikan oleh setiap orang yang datang pada Engkau di dalam doa untuk pemulihan bagi semua manusia. Tuhan terus memberikan kepada kami keyakinan dan kekuatan di dalam doa kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa dan kami taruh semua yang terjadi pada pelayanan ibadah ini. Majelis yang telah melakukan tugas pelayanan, mendampingi pelayan di tengah-tengah pelayanan pada saat ini. Pemain orgen para kostor, semua mereka ditolong dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hidup dan kehidupan umat-Mu, hamba taruh semuanya di dalam tangan kuasa Allah. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami, ini syukur dan ini syafaat kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 145. Kita menyanyi ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat 4 kita menyanyi sambil berdiri untuk menerima berkat. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Beri murah-Mu yang kaya dan berkat-Mu besar, menguatkan percaya dan kasih yang benar. Jalanilah hidupmu dalam kewaspadaan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat diharapkan tidak mematikan sarana yang ada, tetapi hendak mendengarkan himbauan dari pelaksana harian Majelis Jemaat pada kesempatan ini. Shalom, damai sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing. Baiklah, hari ini kita datang pada Tuhan dan kita hendak mengucap syukur bahwa sampai saat ini kita masih terus diperkenankan Tuhan di dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika wabah COVID-19 terjadi, mungkin pada minggu-minggu awal, setiap pribadi dan keluarga kita masih terus memiliki semangat dan kekuatan, tapi juga masih memiliki persediaan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yang sampai saat ini kita belum dapat memastikan kapan wabah ini berakhir dan kita boleh beraktivitas untuk menghidupi hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Secara gereja GKI di Tanah Papua telah meminta dan menghimbau kepada setiap gereja dan jemaat-jemaat GKI melalui klasis dan melalui para pelayan firman di tiap-tiap jemaat untuk memperhatikan setiap jemaatnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan.
Mari sebagai para pelayan firman, pelaksana harian dan majelis jemaat di 6 week pelayanan, kami menghimbau dan mengajak kita semua dengan kita saling berbagi. Rumah diakonia telah dibuka oleh urusan diakonia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, urusan diakonia telah menginventarisir dan telah mempersiapkan 115 paket yang tentunya akan diarahkan kepada 115 keluarga atau mereka yang akan mendapatkannya. Ini menjadi bagian dari pelayanan kasih kita. Memang selama ini kita telah melakukannya, tapi marilah kita terus melakukannya berkenaan dengan berbagi kasih pada saat wabah yang sedang terjadi. Karena itu, kami menghimbau dan kami mengajak kepada Bapak Ibu jemaat yang berkelebihan. Pelayanan kasih kita tidak pungut, kita tidak ambil dari tempat lain, tetapi dari setiap keluarga yang berkelebihan. Dengan prinsip, satu keluarga tolong keluarga yang lain. Yang punya kelebihan, sekalipun itu sedikit, biarlah dapat menyisikan dan mengumpulkannya di rumah diakonia yang dikelola oleh urusan diakonia, supaya dapat dibagikan bagi warga jemaat kita, bagi mereka yang betul-betul membutuhkannya. Kita memberikan bukan supaya mereka yang berkekurangan dapat ditolong, tetapi prinsip memberikan adalah supaya ada keseimbangan, sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Bukan supaya yang berkelebihan pada akhirnya berkekurangan, tetapi yang punya kelebihan dapat mengisi yang sedang berkekurangan. Karena itu sebagai PHMJ, rumah diakonia telah tersedia. Ketika Bapak Ibu punya kelebihan, daun teh 1 bungkus, ataupun gula 1 kilo, kira-kiranya dapat disumbangkan untuk kemudian dilanjutkan kepada warga jemaat kita yang sedang dan betul-betul mereka memiliki keterbatasan. Barangkali ini yang hendak kami lakukan, yang hendak kami sampaikan. Marilah di dalam menghadapi keadaan seperti ini, kita terus patuh dan taat. Supaya dengan demikian, melalui pertolongan Tuhan, melalui upaya dan kerja keras dari pemerintah serta para medis, tapi juga pekerja-pekerja yang memberikan diri, hidup, dan waktu, bahkan raga mereka boleh melakukan pekerjaan ini. Dan dengan demikian, pada waktunya kita semua boleh bebas dari wabah yang sedang terjadi. Sekali lagi, mari kita mengulurkan tangan kasih lewat apa yang ada pada kita. Bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi juga supaya ada keseimbangan. Kalau kita bisa minum teh atau kita bisa sarapan pagi, maka keluarga yang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sedia untuk terus mengulurkan tangannya bagi orang lain dalam hidup dan persekutuan kita. Terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan menolong kita semua. Amin.
stage-nya. Cek 1, 1, 2. Pacetekan musik jalan, musik jalan. Ku
worship His holy name. Jangan lupa berlangganan ke channel Revita Galengka. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Dia Yesus, sobat kita. Dia Yesus, Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Semua tangannya di atas. Oh yeah, yeah. I love you, Lord, Lord, Lord. Yeah, yeah, yeah. Kita sama-sama nyanyi. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit bagi kita semua. Dia Yesus sobat kita, dia Yesus Allah kita, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi saya mau dengar semuanya anak Tuhan. Say, dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita semua. Oh yeah. Dia Yesus sobat kita, dia Yesus Raja kita, dia Raja di atas segala raja. Yeah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi bersama dengan manusia. Yeah. Dia Yesus Allah kita, dia Yesus Raja kita, dia Raja di atas segala raja. Wow, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi bersama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kita, dia Yesus Allah kita, dia Raja di atas segala raja. Oh, oh, dia Raja di atas segala raja. Hey, hey, dia Raja di atas segala raja. Hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do.
is worse than end. Pushing it so deep, the crowded mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me to show me the way, one day at a time. Lord, help me to show me the way, one day at a time. The times of time bring out the news. Another day is through. Someone's left and fell. Was that someone you? You may have longed for that strength, your courage to renew. Do not be Kalian semua tahu gak sih? for I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do it for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in this life you'll never walk alone. Always feel at home wherever you may roam. There is no bow can conquer
He's done for others, He'll do it for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret. It is no secret. It is no secret what God can do. It's always been hard to walk in this wilderness, to travel this journey alone in the darkness. For in that trial you can survive there unless you trust the Lord and believe He's your Savior.